Halo guys, di sini sekarang ada router Cina Mobile. Ini adalah router Cina Mobile Smart Home Gateway tipe 3 yang modelnya H2-3. Untuk modelnya, model router ini ada di bawah. Nah, ini dia, ini bahasa Cina. Ini ada di sini. Ini kalau bisa baca, ini tulisannya adalah Cina Mobile Smart Home Gateway tipe 3 model H2-3. Dan pada video kali ini saya akan melakukan backup file firmware dari router ini. Mengapa backup firmware itu menjadi penting? Karena backup firmware itu bisa untuk sebagai jaga-jaga apabila di kemudian hari terjadi kerusakan sistem atau kerusakan firmware, maka untuk routernya ini bisa diperbaiki, bisa dikembalikan lagi seperti semula. Nah, yang perlu dicatat ketika backup file firmware ini data-data foto, yaitu yang pertama di sini di foto routernya ini bagian atas, foto full casing atas dan foto full casing bawah. Lalu stiker model ini juga difoto. Lalu untuk mainboardnya atau mesinnya itu difoto bolak-balik, foto full. Lalu foto juga IC memorinya, terlihat kodenya. Lalu foto kode board mainboardnya. Lalu difoto IC CPU-nya, terlihat kodenya bila memungkinkan. Bila memungkinkan itu artinya apabila untuk IC CPU-nya tidak dilem dengan heatsink. Nah, sebetulnya untuk teknisi dalam cara melepas lem itu sangat mudah, namun kalau yang belum paham caranya itu menjadi sangat susah dan bahkan kalau dipaksa bisa merusak IC-nya. Kalau bisa melepas heatsink IC CPU-nya apabila ada heatsinknya, maka itu bisa dilepas, bisa difoto IC CPU-nya, terlihat kodenya. Lalu selanjutnya untuk informasi sistem masuk ke IP address ke sistem, difoto untuk device info atau sistem info, device info. Untuk sistemnya ini, selanjutnya untuk gambar login itu juga perlu difoto. Ya, mungkin itu yang perlu dipersiapkan. Dan selanjutnya untuk routernya ini akan saya buka dulu, casingnya akan saya bongkar dulu. Oke guys, ini untuk mainboardnya atau mesinnya. Ini sudah saya bongkar, sudah saya keluarkan dari casingnya. Untuk mainboardnya seperti ini. Jadi ini mainboardnya perlu difoto full. Ini bagian atas difoto full dan bagian bawah ini juga difoto full. Selanjutnya difoto kode board mainboardnya. Nah, ini dia, ini adalah kode board mainboardnya. Lalu difoto IC CPU-nya. Ini dia IC CPU-nya, difoto, terlihat kodenya. Dan posisinya ini posisinya berada di, bentar saya cek. Nah, ini berada di O9. Nah, ini dia, ini kecil, posisinya berada di O9. Ini high silicon. Selanjutnya IC memorinya ini IC memorinya difoto, terlihat kodenya, terlihat posisinya ini berada di O8, di O6. Ini O6.
Lalu selanjutnya untuk foto-foto pendukung lainnya, ini juga kalau bisa difoto juga. Ini IC untuk WiFi nya ini. Selanjutnya ini IC transformer. Nah, ini transformernya dua, ini difoto, terlihat kodenya. Lalu di sini ada IC optikal, ya ini bisa difoto juga. Dan ini IC Telekom, ini sebaiknya difoto juga. Lalu ini IC DC-DC converter, ini juga difoto sekalian, lebih bagus. Di bawah nggak ada IC nya. Oke, itu saja. Dan selanjutnya sekarang untuk IC memorinya, ini akan saya lepas dulu. Ini IC nya menggunakan produk dari Forese TSSOP48. Ini ada 48 pin. Oke, ini akan saya lepas dulu IC nya. Oke guys, ini IC nya sudah saya lepas. Nah, ini dia IC nya, menggunakan produk dari Forese. Untuk posisi IC, nih, nah ini dia posisinya berada di U6. Dan di sini juga ada tempatnya. Ini bisa diganti dengan IC 8 pin. Dan sekarang IC-nya ini saya pasang dulu di alat programmer. Oke, IC-nya sudah terpasang di alat programmer. Dan sekarang selanjutnya kita menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware-nya. Oke guys, untuk proses backup file firmware-nya ini sudah selesai. Ini sekarang filenya sudah tersimpan di komputer. Nah, untuk cara memberi nama,
Cara memberi nama, caranya yang pertama adalah mereknya, lalu tipenya atau modelnya, setelah itu kode board mainboardnya, lalu IC CPU-nya, lalu IC memorinya, dan posisi IC memorinya. Kira-kira seperti itu untuk cara memberi namanya. Namun untuk data foto-foto tadi itu juga sudah lengkap, dan kalau saya selalu catat. Jadi selain ada data-data foto itu tadi, juga ada catatan. Saya catat semuanya. Oke, jadi filenya ini sekarang sudah tersimpan di komputer, dan sebelum melakukan proses backup file firmware seperti ini, sangat disarankan untuk routernya direset dulu, direset pengaturan pabrik, reset default. Jadi semua kembali ke pabrik, pengaturan pabrik, sama seperti router baru. Nah, untuk yang mengalami kendala tentang router, yang mengalami kendala sistem yang kondisinya sudah mati, maka file firmware hasil backup seperti ini bisa digunakan. Namun kalau hanya menggunakan file backup full apa adanya, maka untuk semua data-data itu ikut data dari hasil backup. Misalnya seperti MAC address ataupun serial number. Nah, itu semua, intinya semua data-data ikut data lama atau data yang ada di file backup. Namun apabila ada sedikit diolah, diedit, diatur-atur, diubah menjadi ke data baru, maka itu bisa menjadi data aslinya sesuai router yang berkendala itu tadi. Namun itu semua membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan membutuhkan kerja keras, karena harus mencari letak data-datanya, lalu diproses, diganti, diproses, setelah itu dicoba. Terkadang bisa sekali langsung berhasil, dicoba langsung berhasil, terkadang bisa hingga beberapa kali. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan informasi ini tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ayo terus bantu dukung channel ini, channel YouTube Pikom Ludoyo Blitar, dengan cara klik like, subscribe, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.